Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Isnana Salam dengan NIM 12120700108 dari Pendidikan Fisika semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview perkuliahan Ilmu Fikih pertemuan ke-11 dengan materi zakat. Zakat secara bahasa berarti mensucikan, tumbuh, atau berkembang. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syarat yang telah ditentukan yang disebut dengan mustahik. Zakat termasuk ke dalam hukum Islam yang keempat dan hukumnya wajib. Perintah tentang zakat ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut. Dalam Islam, zakat dibagi menjadi dua, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan dengan tujuan membersihkan jiwa raga dan terdapat rukun dan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah ini hukumnya fardu ain. Mayoritas ulama berpendapat ukuran zakat untuk membayar zakat fitrah itu sekitar 3,5 liter beras atau setara dengan 2,5 kg beras. Zakat fitrah dikategorikan ke dalam bentuk ibadah bukan muamalah karena secara hukum formal tidak diharuskan ada serah terima atau ijab qabul. Muzaki wajib niat untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Waktu untuk membayar zakat fitrah yaitu sejak awal bulan Ramadan hingga akhir Ramadan. Lalu bagaimana jika seseorang lupa untuk membayar zakat fitrah? Orang itu baru mengingat ketika selesai sholat Idul Fitri, lalu apakah harus tetap membayarnya atau tidak? Jika dikarenakan uzur seperti lupa, maka ketika sudah mengingatnya, kita harus segera membayar zakat fitrah tersebut. Dalam pelaksanaan zakat fitrah terdapat rukun-rukun dan syaratnya. Yang pertama ada rukun zakat fitrah, ada niat. Yang kedua ada muzaki atau orang yang memberi zakat fitrah. Yang ketiga ada mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. Dan yang terakhir ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Lalu syarat-syarat zakat fitrah. Yang pertama Islam, yang kedua orang yang bertemu atau berjumpa dengan Ramadan. Lalu bagaimana dengan orang yang berjumpa dengan Ramadan tetapi pada hari terakhir dan ia tidak sempat berpuasa? Contohnya orang yang mu'alaf di hari terakhir bulan Ramadan. Hukumnya orang tersebut wajib membayar zakat fitrah karena hukum zakat fitrah itu tersebut adalah fardu ain. Tetapi mu'alaf juga termasuk orang yang mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga ada mempunyai kelebihan harta. Yang keempat berupa makanan pokok penduduk setempat. Bagaimana hukum membayar zakat fitrah bagi orang yang tidak mampu? Hukum membayar zakat fitrah bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan dengan catatan orang tersebut benar-benar tidak mempunyai makanan pokok saat hari raya Idul Fitri. Selanjutnya ada zakat mal. Secara bahasa, mal berarti harta. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat sesuai dalam hukum Islam. Syarat zakat mal yang pertama ada muslim, yang kedua baligh, yang ketiga merdeka, yang keempat ada berakal, yang kelima harta yang dimiliki berupa jenis harta yang dizakati. Lalu apakah harta yang dipinjam orang wajib dizakati sedangkan harta tersebut belum tahu kapan dikembalikannya? Perlu diingat, zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki secara sempurna sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103.
Jika zakat itu diketahui jumlahnya dan orang yang berhutang mengakui bahwa dia berhutang, maka bisa ditunda pembayarannya. Tapi jika jumlahnya tidak diketahui atau orang yang berhutang tidak mengakui hutangnya, maka hutang seperti itu tidak perlu dizakati. Yang keenam, sudah mencapai nisab, dan yang ketujuh adalah mencapai haul. Selanjutnya ada macam-macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama ada emas dan perak. 2. Harta perdagangan atau tijarah. Jenis ini bisa berupa perdagangan ekspor, impor, baja, tekstil, dan lain-lain. Hasil tanaman dengan syarat tanaman yang ditanam di masyarakat. Tanaman merupakan jenis makanan pokok dan telah mencapai hisab. Dan yang terakhir ada binatang ternak. Hewan ternak yang diperbolehkan untuk dizakati adalah unta, domba, sapi, kerbau, dan kambing dengan nisabnya masing-masing. Terima kasih, cukup sekian review materi pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.